Saat itu di kerajaan Ngastina, Prabu Pandu sedang merasakan keresahan yang mendalam, sehingga ia mengundang kakaknya, yaitu Adipati Destorostra dari Kadipaten Gajahoyo untuk datang ke Ngastina. Prabu Pandu berharap Adipati Destorostra dapat meredam segala keresahan dalam hatinya. Sebagai kakak dan juga orang tua, Adipati Destorostra bersama dengan Haryo Suman segera berangkat ke Ngastina memenuhi panggilan Prabu Pandu. Setibanya Adipati Destorostra di Ngastina, ia merasakan kemurungan menyelimuti Prabu Pandu. Meskipun tidak dapat melihat, namun mata batinnya sangatlah peka. Hatinya berkata bahwa adiknya itu sedang memikirkan sesuatu hal. Patih Gondomono turut hadir dalam pertemuan. Prabu Pandu yang sudah menunggu segera menyambut kedatangan Adipati Destorostra. Ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan kakaknya untuk berkunjung ke Ngastina. Sejenak mereka bercakap-cakap, lalu Prabu Pandu mulai menyampaikan apa yang menjadi keresahannya, yaitu mengenai Prabu Tremboko dari kerajaan Bringgondani. Sudah lama ia tidak berkunjung ke Ngastina untuk menemui Prabu Pandu. Sebenarnya Prabu Tremboko bukannya tidak ingin mengunjungi Prabu Pandu. Dalam hatinya ia juga merasakan kerinduan terhadap gurunya itu. Namun Prabu Tremboko sedang menunaikan tugasnya sebagai raja sekaligus orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak bungsunya yang bernama Raden Kolopendono. Prabu Tremboko sempat mengutus putra sulungnya, yaitu Raden Arimbo, untuk menyampaikan surat permohonan maaf kepada Prabu Pandu di Ngastina. Namun surat itu tidak diterima langsung oleh Prabu Pandu, melainkan dititipkan kepada Haryo Suman yang tanpa sengaja bertemu dengan Raden Arimbo. Sebenarnya Raden Arimbo tidak mau menyerahkan surat itu kepada Haryo Suman, karena sesuai titah sang ayah, surat harus disampaikan langsung kepada Prabu Pandu. Tetapi pada saat itu, Haryo Suman beralasan kalau Prabu Pandu akhir-akhir ini sering marah-marah. Suasana hatinya sedang tidak bagus. Diliputi dengan rasa segan, akhirnya Raden Arimbo menyerahkan surat yang dibawanya kepada Haryo Suman. Inilah yang menjadi titik awal masuk siasat culas Haryo Suman untuk menghancurkan Ngastina. Diam-diam ia membaca, lalu mengganti isi surat tersebut. Adipati Destorostra memohon izin untuk mengungkapkan pendapatnya atas keresahan Prabu Pandu. Adipati Destorostra berkata, meskipun Prabu Tremboko adalah seorang raksasa, namun ia memiliki watak yang mulia. Jadi tidak sewajarnya Prabu Pandu berpikir berlebihan. Bagaimanapun Prabu Tremboko adalah seorang raja yang mempunyai tanggung jawab besar atas kerajaannya. Terlebih lagi Bringgondani itu tidak kecil, melainkan besar layaknya Ngastina. Mungkin Prabu Tremboko hanya belum sempat berkunjung. Di tengah-tengah perbincangan Prabu Pandu dengan Adipati Destorostra, tiba-tiba Haryo Suman menyela. Adipati Destorostra sempat memarahi adik iparnya itu karena berlaku tidak sopan. Namun Prabu Pandu mempersilahkan Haryo Suman untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Haryo Suman, Prabu Tremboko adalah seorang raksasa
dan raksasa itu mempunyai sifat bengis. Siapa tahu ia ingin memutus tali persaudaraan dengan Ngastina, dan terlebih lagi ingin menguasai Ngastina. Prabu Pandu terkejut mendengar ucapan Haryosuman. Adipati Destorostra pun merasa malu dibuatnya. Lantas ia berkata bahwa ucapan Haryosuman sangat lancang dan ngawur kelewat batas. Namun Haryosuman mempunyai bukti nyata, yaitu sepucuk surat dari Prabu Tremboko yang telah diubahnya. Untuk meredam kemarahan kakak iparnya, dengan segera Haryosuman menyerahkan surat itu kepada Prabu Pandu. Prabu Pandu bertanya, mengapa Prabu Tremboko tidak menyerahkan surat ini secara langsung kepadanya, malah dititipkan kepada Haryosuman. Disitulah Haryosuman mulai merangkai kata, memutar balik fakta. Beberapa waktu yang lalu, tidak sengaja ia bertemu dengan Raden Arimbo, utusan Prabu Tremboko. Ia membawa sepucuk surat dan wajahnya terlihat sangat tegang. Lalu Raden Arimbo menyerahkan surat itu kepada Haryosuman. Ia berpesan agar surat tersebut segera disampaikan kepada Prabu Pandu. Haryosuman sempat menolak. Dirinya merasa tak pantas menerima dan menyampaikan surat untuk sang raja. Namun belum sempat berkata-kata, seketika Raden Arimbo pulang kembali ke Pringgondani dengan tergesa-gesa. Adipati Destorostra sebenarnya tidak percaya atas cerita Haryosuman, tetapi Suman membawa bukti nyata, sepucuk surat dari Prabu Tremboko, sehingga ia pun menahan diri. Dengan perlahan Prabu Pandu membuka surat itu dan mulai membacanya. Prabu Pandu sangat terkejut. Ia tidak mengira Prabu Tremboko yang sudah dianggap sebagai saudara mempunyai niat sekeji itu. Dengan diliputi rasa kecewa, Prabu Pandu bercerita bahwa Prabu Tremboko telah memutus tali persaudaraan antara Pringgondani dengan Ngastina, bahkan mengancam akan menyerang Ngastina apabila tidak mau tunduk kepada Pringgondani. Mendengar cerita Prabu Pandu, Adipati Destorostra sangat kaget, heran tak percaya. Adipati Destorostra mencoba tetap bersikap tenang dan meredam kekecewaan adiknya. Adipati Destorostra berkata, sebaiknya Prabu Pandu mengutus duta ke Pringgondani untuk dapat memastikan secara langsung kepada Prabu Tremboko. Dan sebaiknya duta yang diutus mengusung Panji perdamaian agar tidak memicu peperangan. Prabu Pandu berpikir keras dalam kekalutannya. Akhirnya ia memutuskan mengutus Patih Gondomono untuk menjadi duta perdamaian ke Pringgondani. Prabu Pandu berpesan hendaknya kepergian Patih Gondomono tanpa diiringi oleh pasukan dan tanpa membawa senjata apapun. Mendengar titah sang raja, Patih Gondomono memohon doa restu dan dengan segera undur diri. Haryosuman bingung bukan kepalang. Ia takut siasat liciknya terbongkar. Secepat mungkin ia berpikir mencari cara agar rencana busuknya tetap terlaksana. Ia harus segera pergi ke Pringgondani, mendahului Patih Gondomono, agar dapat menghasut Prabu Tremboko. Dengan memanfaatkan kepergian Patih Gondomono, Haryosuman memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya. Ia berkata, apakah tidak sebaiknya Ngastina mempersiapkan pasukan terlebih dahulu,
untuk berjaga-jaga apabila kerajaan Pringgondani menolak berdamai dan tiba-tiba menyerang Ngastina. Prabu Pandu merasa saran Suman bisa diterima, namun ia belum tahu siapa yang akan diutus untuk mempersiapkan pasukan. Sedangkan Patih Gondomono sedang melaksanakan tugas menjadi duta. Haryo Suman dengan lantang menawarkan dirinya. Ia siap mengemban tugas itu. Prabu Pandu pun menghargai kesanggupan Haryo Suman, lalu memberikan tugas itu kepadanya. Haryo Suman tertawa dalam hati. Ia puas siasat liciknya berjalan sesuai rencana. Lalu ia mulai mengumpulkan dan menghasut keponakannya, para Kurawa, agar segera mempersiapkan diri beserta bala tentara Ngastina untuk menyusul Patih Gondomono menyerang Pringgondani. Kemudian Haryo Suman menulis surat untuk Prabu Tremboko yang dibuatnya seolah-olah surat balasan dari Prabu Pandu. Setelah selesai, segera ia pergi ke Pringgondani mendahului Patih Gondomono. Di kerajaan Pringgondani, Prabu Tremboko sedang bercakap-cakap dengan putra-putranya, yaitu Raden Arimbo, Raden Brojodento, Raden Brojomusti, dan Raden Kolo Bentono. Prabu Tremboko mengungkapkan kerinduannya terhadap Prabu Pandu selaku guru, saudara, panutan, dan junjungannya. Ia berpesan kepada putra-putranya, kalau nanti ia sudah meninggalkan alam dunia, hendaknya Pringgondani selalu menjaga hubungan persaudaraan dengan Ngastina, selalu siap membantu Ngastina dalam kondisi apapun. Prabu Tremboko berharap semoga Prabu Pandu menerima segala permohonan maafnya melalui sepucuk surat yang telah ditulisnya. Prabu Tremboko bertanya kepada Raden Arimbo, apakah surat untuk Prabu Pandu sudah tersampaikan. Raden Arimbo memohon maaf kepada ayahnya. Ia bercerita bahwa surat itu tidak diterima langsung oleh Prabu Pandu, melainkan dititipkan kepada Haryo Suman yang kebetulan bertemu dengannya. Dikarenakan pada waktu itu Haryo Suman bercerita kalau Prabu Pandu sedang tidak enak hati. Prabu Tremboko terdiam memikirkan gurunya itu. Tiba-tiba datanglah Haryo Suman dengan tergopoh-gopoh, menyadarkan lamunan Prabu Tremboko. Lalu ia bertanya, mengapa Suman tiba-tiba datang ke Pringgondani dengan penuh kepanikan? Apakah Ngastina sedang dalam masalah genting? Dengan berpura-pura panik, Haryo Suman menjawab, bukan Ngastina, justru Pringgondani yang sedang dalam masalah besar. Prabu Tremboko dibuat bingung atas jawaban Haryo Suman, dikarenakan saat itu Pringgondani memang dalam keadaan aman dan tentram. Diliputi dengan rasa heran, Prabu Tremboko kembali bertanya, apa maksud dari ucapan Haryo Suman? Disitulah Haryo Suman mulai mengeluarkan keahliannya dalam bersilat lidah. Haryo Suman bercerita, Prabu Pandu tersinggung dan marah atas perilaku Prabu Tremboko yang sudah lama tidak berkunjung ke Ngastina. Bahkan Prabu Pandu merobek surat Prabu Tremboko tanpa membacanya. Prabu Pandu menganggap Prabu Tremboko tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Haryo Suman terus melayangkan hasutannya kepada Prabu Tremboko. Karena kesal melihat Prabu Tremboko yang tetap tenang dan tidak terhasut, akhirnya Haryo Suman mengeluarkan sepucuk surat yang telah dibuatnya. Prabu Tremboko terkejut membaca isi surat tersebut.
Sungguh ia merasakan kekecewaan dalam hatinya. Haryosuman terus melayangkan hasutannya kepada Prabu Tremboko. Ia berkata bahwa Prabu Pandu sangat menganggap lemah Pringgondani, sehingga Prabu Pandu hanya mengutus Patih Gondomono yang tanpa pasukan dan tanpa membawa senjata untuk menyerang Pringgondani. Mendengar ucapan Haryosuman, Prabu Tremboko beserta putra-putranya tidak dapat lagi membendung rasa amarah. Prabu Tremboko segera memerintahkan Raden Arimbo menyiapkan pasukan untuk menghadapi Patih Gondomono. Prabu Tremboko berterima kasih kepada Haryosuman yang sudah mengingatkan dan menyadarkannya. Haryosuman berpesan sebaiknya Raden Arimbo menyusun siasat agar dapat mengalahkan Patih Gondomono yang sangat sakti. Meskipun Gondomono sangat sakti, namun ia memiliki kelemahan, yaitu sifatnya yang pemarah. Raden Arimbo dan adik-adiknya harus bisa memancing amarah Patih Gondomono. Namun sebelum itu, Arimbo dan adik-adiknya harus membuat lubang untuk menjebak Patih Gondomono. Setelah Patih Gondomono terjebak, segeralah timbun lubang itu dengan batu-batu besar agar Gondomono tewas. Raden Arimbo dan adik-adiknya memuji kecerdikan Haryosuman. Tanpa menunda-nunda, Arimbo bersama adik-adiknya segera undur diri dan memohon doa restu Prabu Tremboko agar dapat segera menjalankan siasat itu. Haryosuman tertawa dalam hati. Apabila Gondomono tewas, jabatan Patih pasti jatuh di tangannya. Lalu ia undur diri dan bersembunyi agar dapat menyaksikan tewasnya Gondomono. Arimbo beserta adik-adiknya dan para prajurit raksasa berangkat menuju perbatasan. Sesampainya di sana, mereka mulai menggali, menyiapkan lubang kematian untuk Patih Gondomono. Raden Arimbo yang merasa kesal karena sang ayah direndahkan, segera melompat maju menghadang langkah Patih Gondomono sebelum ia menginjakkan kaki di wilayah Pringgondani.